Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmalia Eka Putri dengan NIM 252055029. Saya merupakan mahasiswa S2 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis real yaitu Ibu Dr. Arnelis MSI dan Bapak Dr. Doni Permana MSI. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema 5.4.3 tentang kekontinuan seragam. Baik, kita langsung saja masuk ke teoremanya yang berbunyi, misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas. Nah, jika F kontinu pada I, maka fungsi F kontinu seragam di I. Nah, tadi tiga kata kuncinya yaitu interval tertutup dan terbatas, lalu kontinu pada I. Nah, mari kita buktikan. Di sini kita menggunakan bukti kontradiksi. Atau sebaliknya, tadi kan dikatakan bahwa kontinu seragam. Nah, kita andaikan sebaliknya yaitu tidak kontinu seragam. Andaikan F tidak kontinu seragam di I, maka akan terdapat epsilon positif atau besar dari 0 dan terdapat dua barisan yaitu xn dan un di I sedemikian hingga mutlak xn kurang un kecil dari 1/n, atau maksudnya yaitu limit dari xn kurang un yaitu 0. Lalu mutlak dari fungsi xn dikurang fungsi un besar sama epsilon 0 untuk setiap n bilangan asli. Nah, ini merupakan kriteria dari teorema tidak kontinu seragam. Teorema sebelum ini yaitu teorema 5.4.2. Nah, karena I terbatas, maka barisan xn juga terbatas. Nah, lalu setelah itu berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass bahwa ada subbarisan dari xn, kita misalnya dengan xnk yang konvergen ke suatu nilai. Nah, kita misalkan di sini yaitu z. Jadi ada subbarisan xnk dari xn yang konvergen ke z. Nah, ini teoremanya. Setiap barisan terbatas pada himpunan bilangan real memiliki subbarisan yang konvergen ke suatu nilai. Nah, lalu setelah itu kita ketahui bahwa tadi I-nya tertutup. Karena I tertutup, maka Z atau nilai tadi adalah anggota dari I. Dari mana? Kenapa? Berdasarkan teorema, yaitu teorema 3.26 mengatakan bahwa jika suatu barisan xn unsur-unsurnya dari A ke B, yaitu termasuk A termasuk B, maka limitnya juga demikian. Jadi limit xn juga antara B dan A. Nah, yaitu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Nah, ada tanda sama dengannya ini, maka ia tertutup sehingga limitnya pasti di antara A dan B ini. Jadi maka nilai tadi Z tadi adalah anggota I. Nah, kita hapus ya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu tadi bahwa xnk konvergen ke Z. Nah, setelah kita juga jadi maka UNK juga konvergen ke Z. Karena apa? Karena limit dari xn kurang un tadi sama dengan 0. Nah, artinya dia konvergen ke suatu titik yang sama karena selisihnya 0. Nah, jadi kalau suatu subbarisan dari xn ini
konvergen ke Z, maka pasti UN juga punya subbarisan. Kita misalkan UNK juga akan konvergen ke Z. Nah, jadi dia juga konvergen ke Z. Nah, selanjutnya nanti akan ditampilkan teoremanya. Selanjutnya ini. Nah, ini tadi yang teorema yang dijelaskan sebelumnya tadi, yaitu jika terbatas di A dan B itu tertutup nih, ada tanda sama dengan, maka limitnya juga di antara A dan B itu. Nah, lalu ya sesuai dengan teorema ini, maka UNK tadi juga konvergen ke Z, karena dapat kita buat yaitu UNK kurang Z sama dengan UNK dikurang XNK ditambah XNK kurang Z. Nah, jadi ini kan kalau dijumlahkan ini kan 0 kan. Nah, jadi sama dengan ruas kanan dan ruas kiri ini. Nah, lalu dengan ketaksamaan segitiga kita bisa buat seperti ini. Nah, kita pisahkan, yaitu maka didapat yang UNK dikurang XNK ditambah XNK dikurang Z. Nah, kita sudah mendapatkan bukti-bukti yang pertama yang terbatas, tertutup. Nah, apalagi yang belum, yaitu kita lanjutkan, yaitu yang seragam, kontinu seragam lagi kan. Nah, karena F kontinu di Z tadi ya pada I kan, Z ini pada I, maka fungsi XNK dan fungsi UNK juga konvergen ke Z. Mengapa? Tadi kan XNK kita sudah tahu menuju konvergen ke Z, lalu UNK juga konvergen ke Z. Nah, jadi keduanya juga konvergen ke Z. Nah, lalu namun hal ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena sebelumnya di awal, nah ini menurut kriteria tidak kontinu seragam pada teorema 5.2 dikatakan bahwa fungsi xn dikurang fungsi un haruslah besar atau sama dari epsilon 0. Nah, untuk setiap n anggota bilangan asli. Nah, sedangkan fungsi XNK dan fungsi UNK sama-sama konvergen ke Z. Kalau dia sama-sama konvergen ke Z, harusnya dia makin lama menuju ke Z dua-duanya ini. Nah, artinya selisih dari dua fungsi ini akan makin menuju 0. Nah, mau berapapun nilainya, dia pasti kurang dari epsilon nih. Nah, jadi hal ini tidak mungkin gitu. Jadi harusnya adalah ini gitu. Harusnya kita sangkal karena terjadi kontradiksi, karena tidak mungkin. Jadi pengandaian di awal bahwa dikatakan F tidak kontinu seragam di I adalah salah, sehingga terbukti teorema tersebut, yaitu sehingga terbukti F kontinu seragam. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.